Merah putih warna bendera kita megah berkibar di seluruh Nusantara. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama dan utama tentunya puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari yang berbahagia ini kita semuanya masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan serta kebahagiaan, dan saya yakin dan percaya kita semuanya dalam keadaan sukses, sehat dan bahagia. Allahumma amin. Selawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kami hormati dan membanggakan Bapak-bapak Cibangkaya yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Kabak Kesra, Bu Gerta gitu. Saya nanti kepanjangannya kesalahan. Ada panggilan akrabnya Bu Gerta. Mewakili Forkopimda dari Kapolres Bengkaya Bapak Margo dari Kasubag Logistik. Terima kasih Pak sudah hadir di kegiatan kita hari ini. Yang akan kami banggakan dan banggakan tentunya pengurus wilayah, pimpinan wilayah Patayat Provinsi Banten Barat. Saya biasa memanggilnya Mbak Umi. Biarlah bahasa itu saja yang dipakai. Jadi takut salah kalau panjang-panjang. Mbak Umi sudah sangat akrab di telinga kita dan sudah sangat sering berkolaborasi, berkoordinasi untuk bermacam kegiatan, baik yang berkaitan dengan kegiatan di Kementerian Agama maupun kegiatan di keilmuan. Terima kasih Mbak Umi dan rombongan. Ramai Mbak Umi rombongannya? Ada 30-40 orang ya. Lihat lengkap ya, pengurus PCNU Kabupaten Bengkaya. Posisi saya ini PLT Kemenak, memang spesialis PLT. Kemenak PLT, di NU-nya juga PLT. Kalau bahasanya PAW, ganti antar waktu. Pertengahan Juli kalau tidak salah ya, Juli mungkin kita juga habis masa khidmat kita untuk kepengurusan ini. Saya ini posisinya PAW pengganti antar waktu yang sebetulnya ketua kita terdahulu Pak Haji M. Ali. Beliau sudah meninggal. Barangkali mohon doa dulu sumbang Al-Fatihah untuk beliau. Al-Fatihah. Iya, ya, hadir pengurus dari PCNU, lengkap nih kayaknya untuk kepengurusan ini di Tanfiz ya, dan Syuriah. Mohon berdiri Bang Haji. Ya tadi Mbak Umi, mohon berdiri dulu Mbak Umi sebelum PC. Nanti biar tahu yang mana Mbak Uminya. Ini pimpinan wilayah Patayat Provinsi Banten Barat. Oke. Sekretaris PCNU Kabupaten Bengkaya, Pak Haji Yusli, mohon berdiri Haji. Beliau ini sekretaris PCNU senior kita. Kemudian Katib Syuriah Pak Fatah Nurfik, beliau tadi yang baca doa. Kemudian Wakil Rakyat Syuriah Pak Habis Joko. Kemudian Bendahara Pak Amin Habib Bogor. Ya, ini pengurus inti PCNU Kabupaten Bengkaya.
dan saya PAW PLP-nya. Hadir juga pengurus pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Gaya, Bapak Haji Mauludin. Terima kasih Bang Haji sudah hadir di agenda kita hari ini. Boleh berdiri Bang Haji, nanti biar tahu ini pimpinan Muhammadiyah Gaya. Pak Haji Mauludin. Saya harus absen ini biar tahu semuanya. Mumpung kita kumpul. Kalau kita ini problem kita sederhana, jarang ngumpul. Ini hari ini kita kumpul, kita pertegas silaturahimnya, ta'awudnya, biar kita perkenalan. Kemudian dari pimpinan Aisyah ya, Aisyah ada, silakan berdiri dulu. Kemudian Muslimat, nah ini emaknya NU, emaknya NU, silakan berdiri, ini mewakili. Ini sebenarnya masih kategori patayat ya. Tapi karena mewakili tadi menjadi Muslimat. Kemudian dari Badan Kes Bangpol, terima kasih Ibu sudah mewakili hadir. Kemudian dari Ibu BKNT Kabupaten Bengkaya, Bu Ajah Kemariah, beliau ini juga sekaligus pembina Patayat. Mohon berdiri Bu Ajah. Anak Pak berdiri ya. Ini Ketua BKNT Kabupaten Bengkaya. Kemudian saya mau harus absen satu-satu, mumpung saya. Kemudian pimpinan cabang ya, Perguru Persatuan Guru NU. Silakan, Gus Salahuddin. Kemudian dari GP Ansor Kabupaten Bengkaya, silakan. Dan Alek dan rombongan, silakan berdiri yang Ansor. Berapa pasukan yang hadir? 3 tambah Pansor? 5? 7? Ya. Terima kasih. Siapa yang belum saya akhir? Saya sengaja diakhirkan. Ini ibu kita, Ibu pimpinan GOW Kabupaten Bengkaya, Bu Haji, silakan Bu Haji. Ini silakan mohon berdiri Pak Haji. Kayaknya banyak yang belum kenal nih Pak Haji. Beliau ini Ibu Wakil Bupati Kabupaten Bengkaya, Ibu Dr. Haji Samsurijal. Diberikan amanah sebagai ketua GOW ya, gabungan organisasi wanita. Jadi di GOW ini bergabung semua organisasi wanita yang ada di Kabupaten Bengkaya. Patayat sudah bergabung, ya. Aisyah, Muslimah, artinya semua organisasi wanita yang ada di Bengkaya bergabung di GOW. Kemudian ada lagi yang baru ya Pak ya, Wanita Islam Kabupaten Bengkaya. Nah, siapa ketuanya? Oh, bukan Pak ya ketuanya. Iya. Dan tidak lama lagi akan ada pelantikan ya. Mantap Pak. Semakin banyak organisasi wanita ini, makin semangat nanti bapak-bapaknya ya. Dan tentunya yang berbahagia hari ini segenap panitia dan ketua Patayat Kabupaten Bengkaya yang akan dilantik nanti, Ibu Inayah. Silakan berdiri Ibu Inayah. Inilah yang nanti menjadi pimpinan Patayat Kabupaten Bengkaya. Ada anak yang masih belum disebutkan? Sepertinya habis ya. Bu Haji, Bu Nyai, Haji Wajili ini mendampingi. Terima kasih Bu Haji sudah hadir memberi semangat untuk kita semua anak-anak di sini. Jadi Bu Haji ini istri dari Muhtasyar PCN Kabupaten Bengkaya, Haji Wajili. Mohon berdiri Bu Haji. Jadi Haji Wajili adalah penasihat PCN Kabupaten Bengkaya. Baik, dan tentunya hadirin para undangan, pengurus Patayat Masa Hikmat 2021-2026 yang akan dilantik pada hari ini.
semuanya saya kira percaya dalam keadaan sehat, bahagia, dan dalam kondisi SMS. Senyum manis selalu. Baik, hadirin penerbangan yang berbahagia, barangkali memang ini kesempatan saya untuk menyampaikan sedikit informasi. Mungkin sejarah sedikit ya perjalanan NU di Kabupaten Bengkayang. Memang NU di Bengkayang kita pada prinsipnya rumusnya mulai itu saja. Ada orangnya, SDN-nya kita mulai begitu. Maka waktu itu mungkin saya saja mungkin masih belum di Bengkayang ya, atau baru-baru di Bengkayang. Ketua pertamanya Pak Fathan Rofik. Pak Fathan ini ketua pertama PCNU. Kemudian habis Pak Fathan, Pak Edi almarhum. Kemudian yang ketiga Pak Haji Ali. Yang keempat saya PAW PLT. Teman-teman tidak mau karena dua orang yang diganti ini, Pak Ali menggantikan Pak Edi tidak sampai selesai. Kemudian Pak Damsyar menggantikan Pak Ali. Wallahu a'lam. Ini senior-senior tidak ada yang mau, dikasihkan yang muda. Ya mudah-mudahan jadi ya rezeki jodoh dan ajar itu Allah yang menentukan. Jadi gurau saja. Ini teman-teman biasa dulu. Di NU itu harus suka gurau. Jadi kalau hilang rasa humornya nanti apa ya? Tidak semangat menjalankan organisasi. Jadi harus dibahagiakan, harus berbahagia menjalankan organisasi. Nah, bapaknya PCNU sudah berjalan berdiri. Kemudian dibentuklah juga PC Muslimat. Meskipun memang saya membaca betul problem di kita di organisasi, tidak hanya di NU, mungkin di yang lain-lain juga adalah SDM yang terkader, SDM yang sudah dikader. Karena gimana pun, kalau organisasi tidak diisi oleh organisasi yang sudah dikader, pasti militansinya tidak ada, lemah. Jadi kalau organisasi ibaratnya hanya di atas kertas, keluar SK, ada namanya, dilantik, selesai. 5 tahun kemudian habis masa kerjanya, pelantikan lagi. Jadi 5 tahun apa kerjanya? Nah, ini problem kita. Mungkin tidak hanya di kita, mungkin di organisasi yang lain. Jadi makanya kami di NU berupaya keras mulai efektif mungkin di tahun-tahun 2017 lah mulai bergerak melakukan kaderisasi, dan di tahun 2019 kita melakukan kaderisasi. Ada 100 lebih kader militan yang kita siapkan dan itu dikader kemarin di Pondok Pesantren di Paket B di tahun 2019, dan rencananya memang 60 orang lagi di tahun 2020, tapi kendala COVID akhirnya kegiatan itu tertunda sampai sekarang. Padahal pesertanya sudah siap. Kapan Pak? Saya bilang kita menunggu dahulunya Kiai, karena memang yang akan memberikan materi Kiai langsung instruktur kaderisasi yang ada di Jakarta, instruktur nasional. Jadi ingin kawan-kawan, jadi yang mau kader ini langsung para Kiai, biar dapat barokah dari para Kiai. Begitu maunya. Karena waktu di Paket B, Pak Kiai hadir. Jadi pekaderan yang kedua pengennya Kiai juga hadir. Anda mau produk lokal. Jadi mudah-mudahan agenda itu dapat terlaksana dalam waktu yang mungkin tidak akan lama lagi karena sudah didaftarkan proses pengkaderan. Nah itu yang terpenting, menyiapkan sumber daya kader, ya kaderisasi itu. Nah itulah yang akan mengisi nanti kepengurusan baik di NU-nya maupun di BAN NU-nya. Jadi kita tidak mau organisasi yang kita buat, kita dirikan hanya sekedar di atas kertas, tapi ada pergerakannya, bergerak dan menggerakkan. Nah itu maunya kita. Karena sudah jelas kalau di NU-nya sampai ke banom-banomnya, kita punya 2 peran penting.
Apa peran itu? Peran keagamaan dan keindonesiaan. Peran keagamaan dengan keindonesiaan ini atau kebangsaan ini tidak bisa dipisahkan. Dia ibarat dua sisi mata uang menyatu, dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Jadi di dalam organisasi BNU, baik BNU-nya maupun di balon-balonnya, dua peran itu tidak bisa dipisahkan. Peran agama sekaligus peran kebangsaan, peran keindonesiaan. Jadi tidak ada kader-kader NU yang tidak hubbul waton minal iman. Wajib hukumnya cinta tanah air. Itu kader NU. Dia cinta agamanya, dia juga cinta bangsa. Jadi aneh kalau ada kader NU tidak cinta negeri. Ini persoalan. Karena tidak semua organisasi punya visi yang seperti itu. Ada organisasi didirikan tapi malah mau meruntuhkan bangsanya. Tidak cinta bangsa, tidak cinta negeri, bahkan ingin mengganti sistem bangsa ini. Nah, ini mau hati-hati. Makanya didirikannya PC Patayat, saya tidak percaya, dan organisasi yang lain di NU semata-mata untuk menjaga agama sekaligus menjaga negeri ini, menjaga bangsa ini, menjaga Indonesia yang kita cintai. Sepakat? Sepakat? Nah, jadi kalau ada kader tidak sepakat, keluar dari Patayat, keluar. Itu rumus mati, tidak bisa dikutak-atik rumus itu. Peran keagamaan sekaligus peran kebangsaan, itu rumusnya. Nah, sekedar informasi, kita sudah mulai melakukan itu di beberapa tahun belakangan. Kemudian kita memang mendirikan organisasi di NU ini sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keadaan, ya, SDM kita juga. Jadi tidak asal buat, nanti bikin semuanya mau disamakan dengan Jawa, insya Allah. Tapi untuk saat ini kita mulai saja yang sesuai dengan kebutuhan kita di Bengkayang dan situasi sumber daya yang kita miliki. Karena saya tidak mau organisasi ini didirikan, sudah didirikan hanya kertas saja kemana-mana, tapi tidak ada pergerakan, tidak ada pergerakan. Nah, jadi PCN ini sudah berdiri, muslimatnya sudah, dan hari ini insya Allah ya, PC Patayat pemudinya NU. Nah, pemudinya ini minimal umur 20 tahun atau sudah menikah, batas umurnya 45. Berarti di atas 45, nah lagi Patayat sebetulnya, itu sudah jadi muslimat. Saya yakin dan percaya ini di bawah 45 semuanya. Ya, masih muda-muda semuanya. Karena melihat jangan dilihat anunya, lihat di KTP-nya. Nah, dan kita beberapa bulan yang lalu juga sudah melantik kepengurusan PP Ansor, pemudanya NU. Nah, kalau ini kan pemudinya NU, nah ini pemudanya NU PP Ansor. Nah, dan Alek ketuanya. Bulan apa kemarin ya dan Alek ya? Bulan 10 pelantikannya. Nah, itu pemudanya NU. Nah, di dalam PP Ansor ada Banser. Kebetulan kaderisasi sudah kita laksanakan. Kalau tidak salah sudah 3 kali dikelaksan ya. Insya Allah sudah ada kader Banser sekitar 200 orang yang tersebar se-Kabupaten Bengkayang, mecah-mecah. Nah, cuma anehnya, uniknya NU-nya di Bengkayang ini unik menurut saya, unik. Saya bilang berjuang ini tidak mesti harus di tengah, mulai saja bisa dari pinggir. Makanya pengurus GP Ansornya pusatnya bukan di Bengkayang, tapi di desa kamu, kecamatan 17 desa, tapi levelnya kabupaten. Tidak masalah. Kebetulan karena di situ ada basis pondok pesantren, karena menggerakkan organisasi, kaderisasi, pembinaan dan seterusnya tidak bisa kita jauhkan dari basisnya. Basisnya NU itu ya pondok pesantren. Kita mulai dari sana. Maka ansornya
tidak berdiri di Bengkayang, maksudnya kantornya tidak di Bengkayang, tapi di desa kamu. Tapi desa kamu luar biasa. 2019 desa kamu itu adalah desa sadar kerukunan Kabupaten Bengkayang. Dari 14 kabupaten kota yang ada di Kalbar ini, desa kamu itu masuk sebagai desa sadar kerukunan Kabupaten Bengkayang, mewakili Kabupaten Bengkayang. Aplaus untuk desa kamu. Jadi bangga. Nanti mudah-mudahan nanti desa wisata, agro dan seterusnya silakan dikembangkan oleh teman-teman Ansor. Nah, jadi pemudanya sudah, pemudinya sudah. Mbak Umi, kita memang belum bisa mendeteksi kader-kader PMI ini, pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, karena memang ini mungkin ada persoalan belum terdeteksi saja. Tapi saya yakin dengan adanya Unggul Kalbar, insya Allah nanti mungkin 1-2 terdeteksi lah mahasiswa-mahasiswa yang ada di Kabupaten Bengkayang. Sebenarnya di pondok-pondok bahkan di Jawa, di Jogja ada yang kuliah-kuliah. Nah, cuma artinya mereka saat ini sedang berjibaku dengan proses kaderisasi di luar daerah. Nah, mudah-mudahan pulang nanti membawa warna untuk pergerakan NU di Kabupaten Bengkayang. Amin. Nah, setelah ini PCNU sudah, Muslimat sudah, Atayat, GP Ansor, Pemuda dan Pembina. Insya Allah dalam waktu dekat kami PCNU akan mengeksekusi salah satu lembaga yang saya yakin dan kami yakin dan percaya mudah-mudahan menjadi wadah untuk memudahkan membangun kemandirian di NU. Rencana kita akan membangun Lazislu Kabupaten Bengkayang, dan mudah-mudahan ini menjadi wadah kita untuk memperkuat kemandirian di Nahdlatul Ulama. Artinya Lazislu ini dibuat, insya Allah mudah-mudahan menjadi wadah untuk bisa memperkuat organisasi yang di bawah PCNU Bengkayang termasuk banom-banomnya. Amin. Jadi begitu Bu Haji. Jadi kita ini mulainya sesuai kebutuhan, sesuai keadaan sumber daya yang ada. Karena kita ini memang mulainya gitu. Memang dari pinggir nih Bu Haji. Nah ini Patayat ini bukan di Bengkayang nanti kantor, tapi di Sungai Duri. Nah, pengurusnya ada di Sungai Duri. Tidak masalah. Mau di mana saja, yang penting levelnya mainkan, levelnya level kabupaten, begitu. Nah intinya nanti kita mengharapkan menekankan kembali nanti setelah dilantik, ya ini harapan kita semua ya, akan tampil ya pemudi-pemudi NU Kabupaten Bengkayang yang militan, yang tangguh, yang siap berjuang sesuai dengan peran keagamaannya, sekaligus peran kebangsaannya. Minimal memperjuangkan menciptakan pengurus-pengurus PC Patayat yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, setiap gunanya yaitu targetnya sederhana saja, menjadi keluarga Patayat yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sekaligus ya dengan 2 peran tadi itu, kebangsaan dan keagamaan. Kemudian mungkin harapan kita semuanya ada kolaborasi nanti. Begitu organisasi ini dibentuk, kita minta nanti PC Patayat Bengkayang rajin-rajin koordinasi dengan pengurus wilayah. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita gerakkan. Rajin-rajin berkomunikasi, berkoordinasi. Tidak tahu bertanya, tidak usah sungkan. Mungkin tidak tahu bertanya ya, karena ini baru. Yang kedua, lakukan jalinan komunikasi koordinasi dengan organisasi yang ada di organisasi wanita yang ada di Bengkayang, dengan GOW ya, dengan Aisyah, dengan Muslim, dan semua organisasi yang ada di Bengkayang. Jadi harus terbangun komunikasi itu. Kita tidak bisa berjalan sendiri, sangat tidak mungkin. Menjalankan roda peran itu tidak mungkin. Kita harus berkolaborasi, saling menguatkan. Saya yakin ketika tadi kebetulan kita sudah bergabung juga dengan GOW, mungkin nanti muncul wanita Islam, terjalin komunikasi juga dengan Patayat, yang luar biasa. Saya memang sangat bermimpi itu, ada kolaborasi yang luar biasa, organisasi-organisasi wanita, perempuan yang ada di Bengkayang ini untuk Bengkayang mantap. Barangkali itu saja yang dapat kami
sampaikan, meskipun belum dilantik, saya ucapkan selamat ya atas pelantikan PJ Patayat Bengkayang. Mudah-mudahan semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Saya yakin dan percaya Anda semuanya, sahabat-sahabat semuanya adalah orang-orang yang terbaik, orang-orang yang luar biasa. Ikan sepat di gulai nyaman, ayam selasih dicari orang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Buah buku, buah kedondong. Sampai di sini dulu. Dong. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.